Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sinta Ajeng Mufidah, NIM 3517100 dari jurusan BPI. Nah, video ini saya ambil guna memenuhi tugas UTS dari Bapak Faizin, makul penyuluhan anti narkoba dan HIV/AIDS. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih HIV/AIDS ini. Langsung saja, untuk yang pertama ada pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya itu melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. Nah, sedangkan AIDS ini adalah kondisi di mana HIV ini sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Terus kemudian cara penularan HIV ini bagaimana? Nah, HIV ini dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, terus kemudian cairan vagina, air susu ibu yang terinfeksi HIV, terus kemudian dengan transfusi darah, dengan hubungan seks bebas, atau bergonta-ganti pasangan tanpa ada ikatan pernikahan, terus kemudian penggunaan jarum suntik bekas, dan juga luka di kulit yang kemudian tersentuh oleh penderita HIV ini pun juga bisa menularkan HIV tersebut. Terus kemudian HIV ini tidak menular melalui apa saja sih? Nah, HIV ini tidak menular melalui air liur, terus keringat, sentuhan, ciuman, pelukan, gigitan nyamuk, bekas toilet. Kemudian cara pencegahan HIV. Yang pertama itu gunakan pengaman saat berhubungan seks, terus kemudian hindari perilaku seksual yang beresiko, terus kemudian hindari penggunaan jarum suntik bekas, terus jauhi gaya hidup yang bebas, terus hindari obat-obatan terlarang, hindari minum-minuman keras, hindari juga berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan, setia terhadap pasangan, jujur dengan pasangan. Bila Anda terinfeksi HIV, sebaiknya Anda itu jujur terhadap pasangan Anda. Karena apa? Karena agar pasangannya itu nanti menjalani tes HIV. Terus kemudian bagi pria itu disarankan untuk bersunat. Karena apa? Karena untuk mengurangi resiko terinfeksinya HIV. Terus kemudian juga melakukan vaksin. Dan juga selanjutnya dengan PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis, yaitu dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV, yaitu mereka yang melakukan hubungan seks lebih dari satu pasangan, terus juga memiliki pasangan dengan HIV positif, dengan juga yang menggunakan jarum suntik bekas. Kemudian, apa sih pentingnya melakukan tes HIV? Nah, dengan melakukan tes HIV ini, kita itu menjadi lebih teredukasi agar tetap menjaga diri supaya terlindung dari HIV ini. Terus makin cepat terdeteksi dan ditangani, maka semakin efektif pula hasil pengobatan HIV. Terus kemudian jika hasil tesnya itu positif, pasien ini bisa segera mendapatkan pertolongan medis. Terus kemudian ajakan untuk memberikan dukungan terhadap ODA atau pengidap AIDS. Ya, jika teman atau orang terdekat kita terkena virus HIV, maka seharusnya itu kita jangan malah menjauh. Justru seharusnya itu kita tetap berteman, terus tetap ada di sampingnya, mensupport dia, memberi penguatan positif, memberi motivasi. Kemudian jika dia bercerita tentang status positif HIV ini, kita harusnya menjaga rahasia itu dengan baik. Terus kemudian luangkan waktu kita untuk bisa mengobrol atau menemani orang yang pengidap HIV ini, karena mereka itu supaya agar tidak merasa sendiri. Kemudian bantu mereka untuk menjalani hidup sehat. Kemudian mengedukasi orang-orang sekitar tentang HIV dengan menyampaikan bahwa HIV ini tidak dapat tertular dengan apa saja, terus dapat tertular melalui apa saja, sehingga masyarakat ini tidak mengucilkan ODA tersebut. Ingat ya teman-teman, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Kemudian
himbauan untuk berperilaku sehat dan aman dari penularan HIV. Yang pertama itu periksa ke dokter, terus kemudian gerakan masyarakat akan bahaya dari HIV ini, terus kemudian tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, tidak mengonsumsi minuman keras, terus kemudian tidak melakukan gaya hidup yang bebas, dan juga melakukan pendidikan seks dini. Selanjutnya, himbauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan COVID-19. Yang pertama itu ada memperbanyak upaya peningkatan imun tubuh seperti minum vitamin C, terus kemudian makan makanan yang bergizi seperti sayuran atau buah-buahan, terus kemudian rajin olahraga, sering mencuci tangan, jangan menyentuh wajah menggunakan tangan, terus kemudian jaga kebersihan lingkungan, jaga jarak 1 meter dari orang lain, terus kemudian menjaga pola tidur kita, karena kurang tidur itu dapat menurunkan imun tubuh. Terus kemudian selalu gunakan masker, hindari dan kelola stres, dan juga hindari rokok serta alkohol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.